Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar kembali di tema 6 panas dan perpindahannya, subtema 3 pengaruh kalor terhadap kehidupan, pembelajaran 1. Simak penjelasan berikut ini. Masih ingatkah kamu mengenai perpindahan panas atau kalor dengan cara konduksi? Perpindahan panas dengan cara ini memerlukan zat perantara yang membantunya mengalirkan panas dari sumber panas ke benda yang lain. Ingatlah bahwa panas mengalir dari tempat yang panas menuju tempat yang lebih dingin. Ada perantara panas yang dapat menghantarkan panas dengan baik, ada yang tidak. Mari kita bersama-sama membaca bacaan yang ada di bukumu, bahan konduktor dan isolator. Di sekitarmu terdapat banyak benda dengan berbagai macam bahan. Pemilihan bahan didasarkan pada sifat yang dimiliki bahan tersebut. Misalnya, benda yang dapat menghantarkan panas dan benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Ada benda yang mempunyai kemampuan menghantarkan panas dengan baik, ada pula benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut dengan isolator. Sedangkan ada bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas yang disebut dengan bahan semikonduktor. Bahan konduktor yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari biasanya terbuat dari bahan logam, panci, wajan penggorengan, dan beberapa peralatan masak di dapur terbuat dari logam. Jenis logam yang paling sering digunakan untuk membuat alat-alat tersebut antara lain besi, aluminium, dan tembaga. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator. Beberapa bahan yang termasuk sebagai isolator antara lain adalah kayu, kain, dan plastik. Penggunaan bahan-bahan ini banyak sekali dijumpai di sekitar kita. Penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat. Perhatikanlah gambar di atas. Panci yang biasanya digunakan untuk memanaskan air ini terdiri atas bahan yang berbeda. Ada bahan yang berfungsi sebagai konduktor, ada yang berfungsi sebagai isolator. Pada gambar tersebut terlihat bahwa penggunaan bahan isolator berguna untuk mencegah panas dari sumber panas dialirkan ke pengguna panci. Aliran panas berhenti pada bahan isolator karena bahan tersebut tidak dapat mengalirkan panas secara konduksi dari sumber panas. Sehingga penggunaan bahan isolator terutama untuk melindungi pemakai alat agar tidak kepanasan dan dapat menggunakan alat tersebut sebagaimana mestinya. Dari bacaan yang telah kita baca tadi, kamu akan menemukan beberapa kata yang dicetak miring. Tuliskan kata-kata tersebut di dalam tabel berikut. Lalu carilah artinya dengan menggunakan kamus. Buatlah paling sedikit 2 kalimat dengan menggunakan kata-kata tersebut dengan menggunakan kalimat lengkap dan kata yang baku. Mari kita kerjakan bersama-sama. Kata pertama, bahan. Arti kata, barang yang akan dibuat menjadi satu benda tertentu. Kalimat yang bisa kita buat: A. Mira membuat kue bolu dengan bahan dasar pisang. B. Suci menjahit baju dengan bahan kain sutra. Kata kedua, menghantar. Arti kata, membawa, meneruskan, menghantarkan, menyalurkan. Kalimat yang bisa kita buat: A. Plastik tidak bisa menghantar panas dengan baik. B. Paku dapat menghantar panas bila didekatkan api. Kata ketiga, konduktor. Arti kata, benda atau bahan penghantar panas, arus listrik, atau suara. Kalimat yang bisa kita buat: A. Besi adalah contoh benda konduktor panas. B. Aluminium merupakan konduktor panas yang baik. Kata keempat, isolator. Arti kata, bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Kalimat yang bisa kita buat: A. Bahan isolator dapat digabungkan dengan bahan konduktor. B. Contoh benda isolator panas adalah meja kayu. Kata kelima, semikonduktor. Arti kata, bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas. Kalimat yang bisa kita buat:
A. Siswa kelas 5 belajar contoh benda semikonduktor. B. Bahan semikonduktor dapat dibeli di toko bangunan. Kata keenam, alat. Arti kata, benda yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu, perkakas, perabot. Kalimat yang bisa kita buat: A. Alat pertukangan dijual di toko peralatan tukang. B. Alat pernapasan pada serangga disebut trakea. Tugas ini akan semakin menambah pemahaman kalian tentang materi hari ini. Berdasarkan bacaan di atas, tentukan hal-hal penting dari setiap paragraf bacaan. Paragraf pertama, hal-hal penting dalam bacaan: banyak benda dengan berbagai macam bahan, yaitu bahan konduktor, isolator, dan semikonduktor. Paragraf kedua, hal-hal penting dari bacaan: bahan konduktor yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari biasanya terbuat dari bahan logam seperti besi, aluminium, dan tembaga. Paragraf 3. Hal-hal penting dalam bacaan: bahan yang termasuk sebagai isolator antara lain adalah kayu, kain, dan plastik. Paragraf keempat. Hal-hal penting dalam bacaan: penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan dalam sebuah alat. Cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.